Oh, jauh. Jadi berarti kamu benar-benar hanya butuh 2 bulan untuk bangkit kembali, Medina? 2 bulan itu dibilang kayak masa, aku untuk permasalahan setiap hari, jangan dikira nggak ada permasalahan di dalam. Iya. Tetep ada permasalahan. Kakak tahu nggak, pertama aku masuk ke Polda, itu bener-bener, setiap bangun tidur udah kayak Dari semua yang kamu alamin ini, Medina, apa satu hal yang kamu dapat pelajaran kehidupan? Aku sekarang jujur udah nggak mau pakai Setting apa segala macam. Kalau misalkan aku kasih kamu lagi kesempatan buat ngomong ke teman-teman kamu Iya. yang di lapas yang tadi kamu deket, yang kamu panggil mama dan segala macam, ada nggak yang mau kamu sampaikan ke mereka? Kenapa kakak mukanya merengut-merengut banget? Coba lihat. Jangan ganggu. Oh my god, saldonya 2.000 perak. Jangan di-spill. Udah diganggu, di-spill lagi saldonya. Gak apa-apa ya, namanya kehidupan itu memang kadang ada di atas, ada di bawah, kan roda kehidupan ya. Kemarin-kemarin kan lu di atas mulu rodanya. Amin. Sekarang di bawah aja kegiles. Ya, tapi kan sebagai old money yang jamis jatuh miskin, aku lumayan tertekan. Gak apa-apa, aku yakin apapun yang terjadi walaupun kita pernah di bawah rodanya, tapi kita akan bangkit lagi. Kita harus belajar dari teman kita yang mau datang abis ini. Oh, jadi bintang tamu yang kali ini itu bisa membuat aku lebih semangat dan ceria maksudmu. Bisa menjadikan inspirasi supaya kita tuh bangkit lagi di saat-saat ekonomi lemah kayak gini ya. Lihat ekonomi cemas ya, Iya, Kak. ekonomi cemas kayak gini. Ci, aku butuh banget sih. Aku tuh lagi butuh banget, seseorang buat kayak naikin semangat gitu loh. Iya, karena ceritanya dia itu akan menginspirasi. Anjay. Anjir, beneran gue kagak Seriusan? bohong. Serius, langsung aja kita panggil kalau gitu ya. Oke. Oke, ini dia Medina Zen. Hai. Halo, apa kabar? Baik. Halo, Halo, Farnet. kakak. Apa kabar? Oke, aku pindah Mau ke situ kemana? dulu kali ya, Baiklah. biar kakak di tengah. Ya ampun. Nah. Gimana Silahkan gimana? duduk. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Ya. Wow, sebelumnya kita mau ucapin dulu selamat datang di Jago Kandang. Iya. Siap. Jangan digosipkan di belakang. Nah. Kita omongin di depan semua. iya. Ada yang Betul. terpendam mungkin yang mau diklarifikasi atau apa, keluarkan jangan di belakang. Di Oke. depan. Betul, karena emang kalau ngomongin di belakang gak enak. Gak enak. Iya. Harus di depan, kita muntahin depan orangnya, gitu biar dia tahu. Aku bener-bener, langsung cerita nih gak apa-apa? Gak apa-apa, Lo nggak cerita apa-apa. aja langsung. Mau dari Aku- closing juga boleh. Aku bener-bener dari kemarin setelah bebas dari lapas, Heeh. itu 2 bulan aku pakai buat istirahat, bener-bener tanpa pekerjaan apapun. Iya. Setelah bulan ketiga, aku pakai buat Langsung genjot bikin lagi produk. gitu ya. Oh, jauh. Jadi berarti kamu benar-benar hanya butuh 2 bulan untuk bangkit kembali, Medina. 2 bulan itu dibilang kayak masa aku untuk introspeksi diri lah. Aku nggak mau keluar langsung aku hajar semua kerjaan gitu, nggak mau. Iya. Aku benar-benar menghilang dari Instagramku nggak aktif, TikTokku belum buat, semua. Aku pengen menenangkan diri dulu karena traumanya lumayan. Iya Oh. benar. Nah kayaknya harusnya nih nama episodenya Welcome Back Medina Zen. Jebret gitu. Ger gitu. Iya. Iya, tapi mungkin sebelum kita masuk ke soal kembalinya ke bisnis skincare ini, Iya. mungkin boleh ceritain nggak sih kayak berbagi di tempat belajar itu, di tempat belajar kan ya sebenarnya, Iya, kan? iya. Belajar untuk lebih baik kan? Kita bilang aja di pesantren ya. Iya, heeh. Iya Kalau betul. pesantren kayaknya jangan ya. Iya. Diguyur subuh-subuh kesannya. Kesannya kayak takut ada yang tersinggung. Iya, Oh iya juga ya benar-benar. Sekolah. Ya, Iya. Sekolah. sekolah. Iya benar-benar. Itu Sekolah kehidupan. Sekolah Benar. kehidupan. Itu di sana tuh kayak gimana sih? Nah, Di iya, apa yang lo dalam dapatkan? kayak apa? Banyak banget ya. Mm-mm. Aku tuh di kamar, aku cerita dari awal nih. Iya. Aku tuh ditahan dari Polda 3 bulan, pindah ke Rutan 8 bulan, pindah ke lapas 1 tahun lebih. Oke. Total 2 tahun lah. Iya. Iya. Yang paling lama nih lapas. Oke. Banyak pelajaran hidup yang aku dapetin di situlah, termasuk dari teman-teman sekamar aku. Mereka tuh udah kayak keluarga aku, teman berbagi, segala macam. Pokoknya permasalahan setiap hari, jangan dikira nggak ada permasalahan di dalam. Iya. Tetap ada permasalahan. Tetap Oke. ada. Jadi Oke. kayak kita tuh di dalam kan nyari uang juga, Iya, kerja, benar. kan untuk makan setiap hari. Oh bukannya itu udah makannya 3 kali sehari dari. Jadi gini, kita kan dikasih makan oleh pemerintah. Ah. Tapi kan nggak mungkin kita nggak jajan, Benar. nggak beli pulsa, telepon keluarga. Oh. Dan Bener nggak itu sih? harus
cari sendiri di dalam. Iyalah siapa yang bukan cari sendiri. Jadi gimana caranya kita bisa survive di dalam. Oke. Jadi aku bangga banget sama orang-orang yang di dalam lapas bisa cari uang karena susah caranya gimana. Sekarang kita cuma bisa minta ke keluarga yang di luar kan. Iya benar. Kita setiap hari cuma bisa telepon keluarga, Iya, minta uang. Tapi untuk survive di dalamnya itu memutar gimana ya bahasanya? Jadi untuk uangnya tuh biar menjalankan roda kehidupan. Iya, menjalankan roda kehidupan di dalam tuh nggak segampang itu, Kak. Di dalam tuh ada yang kerja di koperasi, ada yang membatik, ada yang bikin tas mute. Pokoknya pekerjaan di dalam tuh kayak kita keluar dari kamar pagi-pagi, kita tuh kerja di dalam. Jadi tuh kita punya pekerjaan masing-masing. Gimana ya ngejelasinnya? Jadi kayak kita punya pekerjaan yang itu akan memutarkan roda kehidupan kita di dalam. Tapi memang di lapas itu memang kita sebagai anggotanya itu bisa mengerjakan sesuatu dan akan dibayar? Bisa. Bisa. Aku ngerti. Ada salon. Jadi kita bisa jadi tamping tuh tahanan pendamping salon. Nanti kan WBP warga binaan yang nyalon, bayar ke salon, akhirnya ada roda kehidupan. Ke koperasi kita beli pulsa, atau enggak ke koperasi kita beli mie, apa segala macam, itu menjalankan roda kehidupan dalam. Jadi benar-benar di dalam tuh cuman kayak sekolah asrama ya jatuhnya ya? Karena kayak ya, tadi lo bilang kan ada salon, ada koperasi. Iya, salon, koperasi. Sebenarnya tetap penjara sih, Kak. Kayak kehidupan tapi lebih kecil gitu kali ya. Terus tetap kita masuk jam 5 sore, dimasukin ke sel. Kita dikeluarin setengah 8 pagi. Jadi tetap setiap hari. Setengah 8 sampai jam 5 itu tuh lo bebas beraktivitas. Ada yang mau kerja di salon, ada yang mau nyalon pun berarti bisa kan? Jadi yang punya duit ya nyalon, yang ngerjain ya orang WBP juga. Iya. Dan itu dibayar juga, jadi kayak muter-muter. Sebenarnya kayak di uang terima kasih lah gitu. Iya, benar-benar. Kalau dibilang gaji kan juga ini ya, sensitif banget. Tapi ada uang terima kasih yang bisa diputar, dipakai lagi. Iya. Nah, Medina, sebenarnya gue penasaran, apa yang lo rasakan ketika lo benar-benar kayak jebret, lo masuk ke situ, bagaimana perasaan lo? Terus yang kedua adalah bagaimana akhirnya sehingga lo bisa kayak gue harus sih, maksudnya gue harus melakukan sesuatu di dalam sini nih. Gue nggak mungkin bakal diem doang kayak di film-film cuman di sel tahanan, terus gue jam 7:30 di gue bengong. Nah, maksudnya apa yang awalnya lo rasakan dan akhirnya apa yang bisa bikin lo kayak gue harus kerja gitu? Iya, kakak tau nggak? Pertama aku masuk ke Polda itu bener-bener setiap bangun tidur udah kayak di mana nih kayak orang paranoid. Iya, kayak runtuh ya rasanya. Tapi di situ aku udah di titik pasrah. Kayak bener permasalahan itu ketika kita pasrah, ketika kita bukan give up ya Kak, tapi pasrah tuh kayak ya Allah menyerahkan menyerahkan kepada Tuhan sekekuatan tenaga kita itu tuh bakal ngerasa kayak plong. Tapi kalau kita jadiin itu beban, itu bakal beban terus dan akan menyalahkan diri sendiri dan Tuhan terus. Karena kayaknya kita akan selalu melawan kodrat kita sebagai manusia. Kan kayaknya titik termulai manusia adalah ketika kita menyadari bahwa gue tuh cuma diciptakan loh sama Allah. Jadi gue bisa ada di posisi mana aja ditaruh gitu. Iya. Tahu nggak? Pas pertama masuk Polda, aku kan kayak aduh ini nih mana ya, makan gak mau, minum juga boro-boro, pokoknya udah bengong. Stres juga pasti ya kan. 3 bulan di situ olahraga, masuk ke lapas, masuk ke tahanan. Karena kan ruang lingkupnya kecil banget kalau di Polda kan. Abis itu aku dipindahin ke rutan. Udah lumayan gede tuh, udah lumayan bisa menerima Kak. Iya, akhirnya aku bersosialisasi, ngobrol, punya teman, punya sahabat, punya teman curhat. Aku juga sering ke klinik karena kan aku konsumsi obat kan, bipolar aku ke klinik, ngobrol sama dokter, jadi bersosialisasi. Dari situ aku mulai bisa, gue harus bisa menerima keadaan. Aku nggak menghitung berapa hukuman aku, tapi aku jalanin aja. Aku sidang, ini kayak kalau flashback ya kayak kok kayak baru kemarin tapi udah lama. 2023. Lama kalau itu dari 2025. Udah setelah pandemi juga udah mulai beres ya. Udah. Karena asli berita aku tuh kayak bener-bener digoreng banget sih Kak. Kayak abis lah, udah abis banget aku di situ kayak kayak udah aku mau melawan pun, mau klarifikasi pun percuma. Iya, benar. Jadi kayak sekarang
kita buktikan aja di pengadilan hukuman aku berapa ya udah gitu. Ya udah diterima aja. Diterima. Tapi kalau misalnya sekarang kan ada kesempatan nih udah keluar, masih ada nggak sih yang ganjil yang pengen sebenarnya Medina tuh kayak pengen klarifikasi soal ini nih gitu, gue pengen gelontorkan sebenarnya. Karena kan waktu itu kayak lu udah ya udah terima aja deh. Iya, sampai setiap sidang wartawan nanya gimana Kak Medina, udah pasrah. Udah nggak ada jawaban lain selain pasrah karena menurut aku yang menolong aku saat itu hanya keluarga, Tuhan udah sama teman-teman dekat aku yang pada saat itu ada di samping aku. Iya sih benar. Karena kayaknya kalau kita lihat ya, mungkin society gitu, masyarakat zaman sekarang mereka tuh bukan mau mencari tahu kebenaran, tapi mereka hanya pengen aja maunya ikutan dan ngehujat gitu. Kakak percaya nggak? Aku di dalam Instagram aku habis hujatan. Aku keluar Instagram aku habis pujian. Sampai aku pinin kan? Oh iya, bener. Oh, bener. Aku tidak menyalahkan siapa yang menghujat atau siapa yang memuji aku di situ ya. Tapi memang itulah kehidupan, kita harus bisa menerima. Iya, benar. Nggak selalu kita dipuja orang, nggak selalu kita dihina orang. Semua tuh ada saatnya ya? Ada saatnya. Bener Kak. Dan ketika aku bebas, Kakak percaya nggak? Aku kayak orang halusinasi lagi. Kok gue di rumah ya? Oh gitu ya? Karena kayak udah lama kan. Enggak, permasalahannya seorang Medina Zain, dia masuk, dia kaget, dia keluar juga dia kaget. Iya. Tapi emang berarti kan itu kan ketika kamu sudah keluar dan kamu masih kayak, kok aku di rumah? Berarti kamu ada di saat kamu merasa bahwa, oh sebenarnya ini semua tuh ada loh ujungnya gitu. Nah, dari semua yang kamu alami ini, Medina, apa satu hal yang kamu dapat pelajaran kehidupan? Aku sekarang jujur udah nggak mau pakai branded. Oke. Satu, karena menurutku bahagia itu bukan soal nominal atau soal apa yang kita pakai. Betul. Tapi hidup tenang nomor satu. Iya, benar. Hidup tenang. Kedua, kita harus bisa membahagiakan orang-orang yang di sekitar sekeliling yang kita. memang baik, yang memang ada di saat di momen paling susah. Ya. Makanya sampai sekarang aku tuh nggak bisa move on sama teman-teman atau petugas di dalam yang ngebantu aku. Makanya kamu balik-balik lagi ya katanya ya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang, kemarin baru ke sana. Oh iya? Iya. Dan itu biasanya kalau di sana ngapain selain kayak ngasih bawa makanan ngobrol gitu sama ya? petugas, iya. Kamu kayak main-main ke sekolah lama gitu jatuhnya ya? Kan petugas-petugas tuh ada kayak paste apa segala macam. Aku datang di situ main, terus teman-teman aku lewat kayak gitu. Oh Padahal iya. kan orang lain trauma ya, tapi kamu justru enggak. Wow. Aku ngeliat pakai mata kepala sendiri ada teman aku yang nggak mau masuk. Oh iya? Setrauma itu, iya. Tapi kalau aku masuk biasa aja. Kenapa Tapi bukan sih? nyaman ya, maksudnya bukan nyaman. Cuman kayak gimana ya, kayak sebenarnya, pengalaman. Betul, sebenarnya juga dari bagaimana cara kita memandang tempat tersebut. Mungkin Medina ini, jadi dia memandang itu adalah tempat untuk membuat Medina menjadi orang yang lebih baik mungkin, iya kan? Betul. Jadi kamu learn something di dalam situ. That is why kamu, ya gue balik aja lagi orang tempat ini membuat gue lebih baik gitu. Maksudnya gue dapat banyak hal dari sini gitu kan. Wow, tepuk tangan dong buat Medina. Wow, By the way, keren. selama di dalam itu katanya juga udah sempat dijenguk sama Uci juga ya kan, Kak masalahnya. Uci, Kak Ica juga semuanya. Oh iya, sempat ngejenguk kamu. Banyak. Jadi teman-teman keadaannya pada... sekarang hubungannya gimana nih? Sebenarnya dari aku masih di dalam, hubungan kita udah baik. Oke. Kak Uci sudah memaafkan aku dan aku juga sudah memaafkan Kak Uci gitu. Karena kan Kak Uci kan sempat datang minta maaf, aku udah masukin kamu ke sini gitu. Aku menyesal apa segala macam, tapi menurutku ya udah gitu. Udah ini terjadi ya? Iya, dan ini kehidupan yang harus aku jalanin, nggak apa-apa Kak. Oh, tapi sekarang udah benar-benar baik-baik aja. Baik-baik aja. Normal aja biasanya. Normal kayak sempat lagi pulang, aku baru pulang teleponan, Medina udah pulang, iya Kak, doain ya aku bisa kuat menjalani kehidupan setelah di lapas. Itu kontekan terakhir sih itu. Oke. Nah, dan tadi kan kita udah ngomongin semua masalah kamu di dalam lapas apa segala macam. Aku sebenarnya tadi masih penasaran karena seorang Medina Zain ya, hanya butuh 2 bulan untuk kembali lagi beraktivitas. Kamu bahkan udah punya anak baru sekarang ini gitu. dia. Nah, apa yang membuat kamu bisa secepat itu? Karena 2 bulan itu Medina, itu adalah waktu yang sangat cepat loh untuk kembali bangkit ya. Iya, kayak apalagi kan ya tadi orang lain mungkin bisa trauma, bisa takut untuk balik lagi ke bisnis yang sama ya. Jujur Kak, ini. Aku tuh sebenarnya 2 bulan tuh sebenarnya waktu nggak cukup sih buat aku. Karena sekarang aku masih kayak suka ngelodi gitu, otaknya belum balik normal gitu. Kayak misalkan pekerjaan atau apapun kayak, emang iya ya, emang gitu ya. Kemarin kan udah ngomong sama ibu, emang iya ya gitu. Jadi belum normal. Itu yang aku butuh waktu. Kenapa aku
harus butuh waktu apa ya, ibarat kata kan biasanya gini, misalkan kita di luar wah hektik kerjaan banyak. Di dalam lapas kerjaan kita cuman kayak lebih tenang, santai, circle-nya kecil. Iya. Orangnya itu aja. Iya, dan permasalahannya itu sama orang itu lagi. Misalkan ada selisih paham orang itu lagi yang bukan kayak semua orang jadi heboh. Tahu ya namanya juga dunia apa ya kayak kita ya kayak aku lah terkenal di Instagram gitu. Pasti kan ada apa-apa orang-orang jadi tahu gitu Kak, mau gimana pun. Iya, benar-benar. Iya, jadi kan ketika kemarin aku belajar di dalam, ketika aku bebas keluar tuh, itu aku yang memutuskan sendiri untuk aku mau rehat dulu. Karena banyak loh yang bebas, aku gak mau nyebutin orangnya, cuman yang bebas langsung cari kerjaan, langsung buat kesana sini. Aku gak, aku benar-benar kayak membatasi diri banget waktu itu. Aku ambil pekerjaan yang menurut aku bisa gitu. Oh, ternyata kayaknya di dalam lebih tenang ya. Iya gak sih, maksudnya dunia ini tuh. Apa Julio mau coba? Enggak dong. Enggak, maksudnya kayak kok bisa-bisanya dunia ini lebih drama daripada dalam lapas gitu. Iyalah. Asli, sampai aku diginiin doang sama ibu aku. Kakak ngapain sih ke lapas 10? Iya. Ada apa gitu di lapas? Lebih tenang, Mak, daripada di sini. Aku sempet, bukan ini amit-amit, nauzubillahi min dzalik, gak mau gitu masuk lagi. Cuman aku gak move on dari teman-teman dan lingkungan di dalam. Sampai kalau aku ke Jakarta, kan aku stay di Bandung. Sampai aku ke Jakarta, yang pertama aku telepon orang lapas. Oh, kamu kayak dapat teman baru ya sebenarnya. Bestie, mama. Aku manggil mama kan di dalam. Tuh manggil udah mama lagi. Iya, kata petugas manggil mama. Ma, aku di Jakarta, ini kumpul. Aku kumpul. Pertama bebas, aku bikin acara lah bukan acara kecil-kecilan ya. Syukuran. Di Senop, itu yang aku undang cuman orang lapas. Ah, lucu banget. Masih ya. Dan ada beberapa sahabat dekat aku lah. Jadi kayak bener-bener, gue belum bisa move on dari kalian. Tolong kalian juga, kan ada orang cabut dari situ udah bye. Gue gak mau kenal lagi sama kalian. Aku tuh enggak. Sampai detik ini ada KPLP-nya di situ, ada Bu Ari. Kayak mamaku gitu. Apapun sampai detik ini aku cerita ke dia. Apapun aku telepon dia. Ada apa-apa. Nah, aku mau tanya deh, waktu kamu keluar lapas, kamu sempat nggak pamitan sama mungkin teman-teman kamu di sana? Nangis, semua ngasih surat. Nah, itu yang aku penasaran. Jadi kayak ada perpisahannya gitu ya? Iya, sedih. Tapi kamu udah setting satu-satu sama mereka? Udah. Teman-teman deket aku bikinin surat. Mereka ngasih surat juga ke aku. Karena di sana di dalam tuh kita surat-suratan kan. Lucu banget. Iya. Kan kalian ketemu dari setengah 8 pagi sampai 5 sore. Kenapa surat-suratan? Iya, malam nitip misalkan ke Tamping atau ke petugas. Bu nitip dong buat siapa Lita misalkan gitu. Malam kita kasih surat-suratan kayak kita WhatsAppan gitu. Oh, tapi di dalam nggak bisa. Oh, makanya pakai surat-suratan. Iya. Tapi kalau misalkan nih sekarang ada nggak sih, mungkin kan tadi aku tanya kamu sudah setting apa segala macam. Kalau misalkan aku kasih kamu lagi kesempatan buat ngomong ke teman-teman kamu yang di lapas yang tadi kamu deket, yang kamu panggil mama dan mungkin segala macam, ada nggak yang mau kamu sampaikan ke mereka? Karena menurutku dunia juga harus tahu bahwa yang di dalam situ tuh juga manusia yang punya hati nurani dan ternyata mereka tuh bisa bersosialisasi gitu. Iya. Sama siapa ya, banyak banget di dalam tuh. Silahkan siapapun yang kamu mau. Di dalam tuh kan ada 350 lebih warga binaan, ada dokter, ada KPLP, Ibu Ari, ada teman-teman dekat aku, pokoknya orang koperasi semua segala macem lah di dalam. Aku mau ngucapin makasih banyak selama aku di lapas tuh, kayak pelajaran hidup yang aku dapat sangat banyak. Aku bisa menjadi Medina yang belum tahu lah, mungkin sekarang pribadinya lebih baik. Amin. Semoga lebih baik. Dan makasih juga buat, aku tuh di dalam sering tantrum Kak. Iya. Aku tuh sering, ya namanya, walaupun senyaman apapun di dalam, kita pasti ada fase depresi. Depresi, betul. Itu kadang aku kalau lagi kangen anak, itu aku suka tiba-tiba stres, mimisan kayak gitu-gitu. Terus kayak ya banyaklah hal yang aku alamin. Di situ petugas sigap datang ke kamar aku, bawa aku ke klinik, menenangkan aku, ngasih oksigen segala macam. Thank you banget. Terus kayak mengajarkan aku bisa bikin tas dari mute sekarang. Lucu banget. Iya. Sampai nggak aku jual, ini aku bikin 6 bulan, aku lagi live di TikTok kan. Makanya itu mau tas yang itu enggak aku jual, ini 6 bulan aku bikin, gak mau. Wow, hebat banget ya. Nah, tapi Medina kalau untuk kamu sendiri kan kamu adalah seorang pengusaha skincare. Dan kita juga tahu Indonesia ini brand skincare kita itu banyak banget dan bisa aku bilang ya dari mungkin dari 100 brand
ya ada yang tidak bagus, banyak juga yang bagus. Iya. Ada yang overclaim tapi banyak juga yang tidak overclaim. Nah, apa pandangan kamu sebagai seorang pengusaha skincare dengan maraknya produk-produk skincare sekarang? Dan rame nih di sosmed ya, semuanya drama saya. Iya, benar. Jujur, dulu kompetitor aku tuh cuma 2. Sekarang pada zamannya. Iya. Sekarang wow, 2 Banyak tahun banget, aku kan? di 2 tahun aku di lapas, keluar udah kayak wow, hidup dunia sudah berubah gitu. Iya, benar, Iya kan, benar, Kak? benar. Karena dulu tuh ya, zaman aku ya nih, karena dulu produkku itu yang sebelumnya tuh terkenal awalnya di Instagram. Jadi kan dengan brand ambassador artis-artis lah dulu gitu. Kita tuh jualan dulu tuh lebih gampang, Kak. Kita nggak peduli orang mau jualan apa, kita fokus sama jualan kita. Paham nggak? Iya kan? Gue fokus nih misalkan sama Sheluna, gue nggak peduli lo mau jualan A, B, C, sampai Z. Yang penting gue fokus sama jualan gue ini laku. Kalau sekarang, bukan, aduh maaf banget. Gak apa-apa dong, it's okay. Kan Gak juga apa-apa, kan pendapat. cerita. Yang aku lihat dengan mata kepala aku sendiri, kita bukan fokus sama jualan kita, malah ngurusin produk orang. Malah menjatuhkan brand lain gitu ya. Benar. Sebenarnya Itu marketing juga sih ya sebenarnya. Gimana kamu gimana tuh kalau yang kayak gitu-gitu? jujur ya, aku kurang setuju. Oke. Kenapa? Karena menurutku customer yang pintar akan bisa memilih produknya sendiri. Paham gak sih? Kayak Kan cocok-cocokan juga ya iya, sebenarnya, kita kayak. nggak bisa ngeklaim ini produknya bagus loh, cocok loh, kamu bakal bersih loh, jerawatnya nggak bisa. Tergantung Asli kulit cocok-cocokan juga kan iya, ya. cocok-cocokan. Dulu juga brand aku yang sebelumnya, kita sebut aja ya MD tuh, nggak, maksudnya bahkan di komen IG aku tuh pada nggak move on, Kak. Balikin lagi MD yang dulu apa segala macam. Aku cuman bilang di Instagram, aku bilang sudah bukan milikku dan sekarang yang milikku ini Hylogy dan Sheluna, silakan dibeli ini, karena kadang juga ini Kak, bukan karena cocok-cocokan juga, sugesti. Sugesti itu benar, sugesti itu benar banget. Iya, kadang isinya sama, misalkan si brand A dan brand B isinya sama, arbutin, alfa-arbutin juga sama. Tapi di muka jadi beda, itu kadang sugesti juga berpengaruh. Iya, karena emang sebenarnya siapa yang bisa membenahi tubuh kita, ya pola pikir kita sendiri lah. Iya, bener. Iya kan? Kadang percaya gak sih kita, kadang kita berpikir sesuatu dan itu bakal terjadi, apa sih bahasanya? Benar, itu manifesting. Ya. Jadi kita ketika kita misalkan, wah, enggak nih, hancur nih, enggak nih, rusak nih. Terjadi rusak dan hancur, tapi kalau kita mikir, enggak, bisa. Ya udah kayak gitu, kayak aku ketika di lapas, bisa Medina, apa bebas, kuat, akhirnya bisa. Ini aku juga manifest barusannya, kayaknya nggak pakai kaca, pakai listrik, ini aman nggak? Aman. Aman ya? Aman. Nah, tapi Medina kan sekarang kalau kita lihat kan banyak banget nih ya. Sekarang kalau kita buka sosmed, orang-orang tuh ada aja si owner A berantem sama owner B. Owner B diserang sama owner C. C tiba-tiba diserang sama owner D. Bener-bener, tapi seru sih. Nah, itu dia. Tapi kan kita sebagai prakjel seru juga kan lihat si pada berantem nih benar-benar. Nah, itu menurut kamu gimana? Dan apa yang terjadi kalau tiba-tiba kamu juga dimasukin dalam si pertempuran orang-orang itu? Apakah kamu akan mundur atau kayak terserah lo deh, semua gue sih jualan aja fokus? Iya, itu yang kedua. Terserah lo, gue jualan fokus. Karena menurutku ketika kita fokus sama produk kita nggak usah ngejatuhin produk orang untuk ngelakuin produk kita, kan enggak? Iya, benar. Itu tuh capek loh, asli. Capek, karena bener. Diri aku nih, Medina Zain yang udah pernah masuk ke sekolah jeruji besi bahasanya, aku udah merasakan di titik atas sampai terendah jatuh ke dasar bumi, Kak. Jadi aku udah nggak peduli sekarang orang mau jualan apa, mau ngapain, mau guling-gulingan apa dengan produk, nggak peduli. Sekarang gue fokus sama produk, gue bisa makan, anak gue bisa makan, udah. Oke. Jadi walaupun kamu diganggu, kasarnya nggak kamu peduli. Nggak peduli. Wah, yang ngeganggu aku dari aku lepas dari sekolah aku. Masih ada? Masa sih? Ada aja, Kak. Boleh berhenti ganggu orang nggak lo? Boleh stop nggak? Beneran masih? Iya, masih. Oh, tunggu. Ini tapi ada kayak pemain baru lagi gitu. Atau ini orang yang menurut kamu dari dulu udah kayak, lu ganggu gue mulu deh, coy, lu minggir gak lu gitu? Orang yang dari dulu ada. Oh. Makanya sekarang emang tuh. Emang dia gak mau lihat kamu berhasil aja, emang pembenci aja. Jadi kayak aku bilang ada apa lagi sih, dan akhirnya aku gak peduliin. Sekarang fokus aku anak-anak, karyawan yang belum seberapa lah sekarang ya. Karyawan, anak-anak, sama usaha aku udah pusing. Iya. Karena enggak lagi deh. Kok gue bingungnya gini ya, lu masalah diri sendiri puyeng coy. Lu ngurusin masalah orang puyeng asli. Dengan minum boleh gak sih? Boleh, minum. Aus banget deh kayaknya kita ngomongin kehidupan tadi nih. Kan anak, jadi aus ya. Karyawan ini, nah terus
Ini udah jadi mantan atau kan nah, kemarin sempat ada berita tuh. Oh iya, benar-benar. Mau sekarang ini. sih aku sama ya mantan suamiku udah fokus ngegedein anak aja. Jadi kayak ya udah kita kayak bestie aja. Aku bawa ke Bandung, terus kadang dibawa ke Jakarta. Jadi kita membuat suasana damai untuk perkembangan anak. Oh, jadi berarti kamu jatuhnya co-parenting ya? Iya. Oh, Bisa disebut gitu. Hebat loh itu. Tapi ketika kamu ini kan semua kalau aku tidak salah ya, ini semua berarti datangnya secara bersamaan. Jadi ketika kamu di dalam itu ada muncul kejadian itu juga. Tapi beliau sempat menjenguk kamu. Selalu. Dia tuh ayah yang baik menurut aku. Ayah yang baik. Oke. Anakku yang kecil, Syafi tidak pernah lupa sama ibunya karena ayahnya selalu membawa dia setiap minggu ke sekolah. Ke sekolah ke kampus. Setiap minggu. Nggak pernah absen. Ya pernah absen sekali 2 kali tapi selalu. Jadi tuh daya ingat anakku, oh ini mamaku. Iya, ini ibu gue nih, benar. Dan sekarang nggak dilupain gitu ya. Iya. Jadi aku sekarang sama dia udah fokus, jadi kayak nggak mau bikin klarifikasi apa gitu. Yang penting udah kita. Udah deh, tapi klarifikasi rasanya kenapa sih pada mau tahu aja? Iya, benar. Jadi kayak udah sekarang fokusnya sama anak udah. Kita sudah tidak bersama satu rumah udah intinya gitu. Dan sekarang kita fokus sama anak udah. Yang penting anak nih ya, dia nomor 1 di antara kalian. Tapi pertanyaan aku ketika kalian memutuskan kayak kita udah nggak bisa bersama nih, kita akan jalan masing-masing. Itu bagaimana perasaan kamu? Karena kan mungkin kamu juga lagi di dalam, maksudnya ketika kamu sudah mulai bisa menerima dengan situasi kamu di dalam sekolah itu atau di lapas itu ya, kan mungkin kamu sudah mulai agak oke, gue terima. Tiba-tiba ada lagi nih masalah baru gitu. Nah itu bagaimana sih rasanya? Berat sih Kak, karena ini kan kedua kali ya. Untuk yang pertama mungkin aku masih bisa gitu ya. Yang kedua tuh nyesek banget. Karena bukan masalah apa, karena wanita tuh sensitif gak sih Kak? Apalagi udah 2 kali gitu kayak, lo ada apa sebenarnya dengan diri lo sampai lo gagal kedua kali gitu. Karena jujur yang menguatkan salah satunya orang-orang di dalam. Makanya kamu deket banget ya. Iya, mungkin karena ketika kayak itu kan pertama masuk aja udah masalah di dalam. Ada masalah lagi dari luar. Yang menguatkan itu adalah pasti orang-orang di dalam kan Kak. Orang-orang terdekat. Bener gak sih kayak sampai misalkan tau gak sih Kak, aku di kamar terus kayak datang misalkan jam 5 tuh masuk terus kayak muka aku udah nggak enak nih misalkan teman-teman kamarku nanya, Medina kenapa? Orang yang nanya pasti orang terdekat dong. Iya benar. Medina kenapa? Nangis misalkan disuapin, disayang-sayang. Beneran? Jadi tidak semenyeramkan. Iya itu dia. Soalnya kalau nonton di drama film-film gitu dibully gitu ya. Iya. Nah itu tuh tapi sebenarnya ada nggak kayak gitu? Ini sekarang kita lurusin aja Medina. Karena biasa kalau kita di film kan kayak lapas tuh biasa ada misalkan ada ketua gengnya. Yang kuat yang bertahan. Betul, ntar ada yang senioritas, ntar kayak jangan tidur di kasur, tidur di lantai. Nah, lu kayak gitu juga nggak sih di dalam? Gak ada. Baik-baik ya orang-orang. Alhamdulillah karena. Alhamdulillah aku kayak bersyukur banget bersyukur. Kayak aku yang jawab. Bersyukur banget. Aku jawab. Terus. Bersyukur banget aku disimpan di LPP Jakarta karena ternyata ceritanya juga di lapas lain berbeda-beda Kak. Oh berarti nggak semuanya sebaik yang lo ceritakan atau rata-rata baik? Yang nggak tahu juga ya kan? Nggak tahu karena kan nggak mau hidup di mereka. Jadi kayak yang aku rasain, yang aku ceritain itu yang sebenarnya terjadi pada kehidupan aku. Jadi tuh bener-bener ya. Kakak percaya gak sih, ini sedih banget sih kalau aku ceritain. Di dalam tuh ada yang hukuman mati, yang aku ini ada hukuman seumur hidup, sampai PK berkali-kali. Aku bilang sama Jessica, ini nggak usah ini. Bebasnya beda 2 minggu. Jessica yang Iya. Aku banyak juga ngobrol sama dia. Kuat banget asli. 10 tahun guys, bayangin ini dalam hukumannya 20 tahun jalanin 10 tahun kan ada PB ya pembebasan bersyarat. Kayak aku juga PB pembebasan bersyarat gitu. Merinding kalau cerita gitu dari dia ABG sampai dia sekarang udah kepala 3. Dia tuh menghabiskan masa mudanya di dalam situ bener. Nah, tapi aku tuh penasaran deh kalau di kita itu hukuman seumur hidup itu berarti misalkan kita masuk umur 20 tahun. Iya. Berarti kita di dalam tuh 20 tahun kan? Iya. Bukan seumur hidup kita sampai meninggal. Nah, itu juga aku baru tahu sih. Sumpah aku baru tahu, aku pikir kayak seumur hidup sampai seumur hidup kita masuk. Jadi kalau kita masuk umur 10 tahun, 10 tahun. Gak tau juga terus 10 tahun ngapain. Tapi di dalam kita masih bisa gini, misalkan kita hukuman seumur hidup, amit-amit ya. Terus abis gitu kita mau ajuin keringanan gitu. Nah, kita bisa ngurus di dalam.
Maksudnya kayak PK gitu ya, namanya bahasanya PK. PKO turun sekarang dia udah gak seumur hidup, sekarang hukumannya cuma 10 tahun. Nah nanti jalanin ya paling cuma 5 tahun, terus ditambah dendanya, misalkan dia gak bisa bayar denda, tambah berapa bulan gitu. Oh jadi kalau misalnya bayar denda itu bisa berkurang? Iya. Kayak aku gak bayar denda, aku jalanin karena cuma 6 bulan. Tergantung hukumannya sebenarnya. Misalnya ada hukuman berapa tahun penjara sama denda sebesar sekian gitu. Karena pasal aku tuh kan di berita penipuan ya. Iya. Tapi pasal aku bukan penipuan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Emang media tuh ini ya. Ramai sekali. Kayak diputer-puter terus digoreng-goreng loh itu. Dan orang jadi percaya ya. Kakak tau gak, aku 1 tahun 8 bulan jalanin 3 pasal. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pencemaran nama baik, pengancaman. Pengancaman? 3. Wow. Tapi ya hukumannya 6 bulan gitu. Terus tadi aku juga penasaran, kan tadi kamu sempat nyautkan ada yang hukumannya seumur hidup, ada yang hukuman mati. Iya. Nah kalau hukuman mati itu menurut kamu, ini aku cuma tanya aja, kalau kamu mau jawab nggak apa-apa. Beliau itu bagaimana sekarang? Maksudnya dia menjalani hari-harinya bagaimana? Since kan kita kan manusia, harusnya kita didesain untuk tidak tahu ya kapan aja kita gitu ketika. Kebetulan yang hukuman itu yang tadi disebut itu sekamar sama aku. Waktu pertama aku pindah ke lapas, sekamar dan bestie banget sama aku di dalam. Berarti dia baik banget ya? Super baik. Mami. Gue jadi sedih dengernya. Gue gak nyangka ini bakal sesedih ini. Gue pikir kan kayak kita bakal bahas yang pedes-pedesnya nih, ternyata jadinya. Nggak, sumpah soalnya aku pikir hanya ada keras doang gitu loh kehidupannya dan berat di dalam, tapi ternyata justru persahabatannya malah kuat banget Kak. Kuat banget ya. Beliau tuh bagaimana menjalani hari-harinya di dalam? Aku bisa lihat dia ketawa aja kayak bisa tiap hari ketawa. Kadang dia kalau marah-marah juga aku nggak pernah masukin ke hati karena aku tahu beban dia tuh udah terlalu banyak di dalam dirinya gitu Kak. Iya benar. Iya, jadi kayak kita mengerti aja teman-teman kamarnya, mengerti dia. Kita udah kompak, apapun yang Mami lakuin, aku nggak mau sebut namanya. Apapun yang Mami lakuin kita iyain aja, maksudnya kayak iya oke ya bisa. Sorry benar. Mau dia marah-marah, mau dia ketawa, mau ngapain, oke, karena kita udah tahu bebannya sangat berat sekali. Iya sih benar. Kayaknya itu juga satu pelajaran lain yang bisa kita dapat dari lapas gitu adalah bahwa masa lalu tuh nggak paling berat coy. Nggak, asli. Ada banyak yang lebih berat daripada lo, jadi stop merasa lo paling tersiksa di dunia ini. Ada di dalam yang suka nyuciin aku lah. Bukan nyuciin, sorry. Yang satu lagi pokoknya ada yang suka bantu-bantu aku makan. Dia udah gak diurus keluarganya. Ya Allah. Udah juga gak diurus suaminya. Anaknya juga gak pernah dibawa ke lapas. Gak dapat uang dari mana-mana, hanya dari uang bantu-bantu orang aja. Itu bener-bener wow, hebat. Dan aku sampai detik ini sayang banget sama dia. Kamu dapat banyak banget sahabat dalam situ. Iya, di dalam situ. Panggil aku kakak, kemarin aku video call gitu, ada video call pakai HP petugas, dia cuma bisa sebentar kan kayak kakak gitu loh. So aku tiba-tiba ingat kayak aduh sebelum podcast besok aku mau ke lapas dulu. Kemarin aku sana, aku ke kokas beli roti, aku bagiin di sana. Sedih banget. Iya sih, sebenarnya tuh kayak satu hal yang bisa kita dapat ya Medina adalah kamu tuh mendapatkan pelajaran kehidupan yang sangat baik yang tidak semua orang bisa dapatkan. Iya kan, kayak untuk belajar menerima, belajar ikhlas, belajar bahwa kayak gue tuh bukan yang paling susah di sini gitu. Wow. Tapi mungkin hati-hati juga ya sama kata-kata yang kayak tadi Julia bilang yang kayak berhenti ngerasa ke yang paling susah gitu, karena buat setiap orang emosi beda-beda tergantung dari belakangnya. Takutnya nanti karena dia ngerasa kayak ada orang yang lebih susah, terus dia jadi ngerasa hal yang lain yang lebih parah secara mental. Jadi kita benar. Kayak ngomong soal itu kan, apalagi Kak Medina juga ada sering ke dokter ini juga kan ya. Iya, aku tuh dulu kalau boleh flashback, kalau aku dari Dago Kak turun, aku pasti berhenti dulu di Boromius. Oke. Kalau ada masalah, datang ke psikolog aku, Mbak Malia Darmawan. Itu benar-benar orang yang paling aku temuin sebelum aku datang ke kantor, aku di BKR. Jadi di jiwa gue harus kuat dulu sebelum gue menghadapi kenyataan pekerjaan gue yang seabrak-abrak gitu. Iya. Oke. Dengan maaf ya, dengan kamu mentalnya ada mental illness. Iya, ada mental illness gitu, kayak kamu ngehadapin masalah yang kemarin pasti lebih berat dong ketimbang orang lain yang enggak punya. Iya, banget. Kakak bayangin aku di dalam lapas itu minum obat tuh on time, thank you. Dokter-dokter di lapas. Itu tuh benar-benar dianterin sama perawatnya ke kamar di jam-jam yang memang kita harus minum obat. Tepat gitu, langsung minum obatnya gitu. Iya, Medina minum obatnya. Pokoknya kalau orang yang mental illness di dalam pasti harus diperhatikan khusus. Karena benar-benar ya
ketika ada tekanan ya, ada pressure di dalam itu ya pasti mereka yang akan merasakan lebih gitu. Bukan pengen diperhatiin tapi emang kenyataannya kita punya mental illness. Kan di Indonesia belum open aja untuk kesehatan mental. Belum banyak orang yang sadar akan betapa pentingnya memperhatikan hal tersebut. Nah, tapi aku penasaran deh, untuk seorang Medina sendiri, bagaimana cara kamu untuk tetap menjalani kehidupan, tetap bergabung dengan society, dengan keadaan kamu sekarang? Apakah kamu punya ritual-ritual tertentu? Misalkan kayak kalau aku harus ngopi dulu, misalkan. Apakah kamu punya hal tertentu nggak untuk itu? Sekarang tuh aku dari bangun tidur sampai tidur itu tuh mood aku biar baik. Itu tuh harus jam tidurnya tepat. Jam berapa tuh berarti? Jadi kan aku minum obat malam itu kan obat yang buat ngantuk ya kayak itu tuh jam 10 aku harus udah minum. Kalau udah lewat jam 10 mood aku pagi pasti rusak. Jadi jam 11, jam 12 aku udah tidur. Pagi bangun, habis sholat subuh aku kadang tidur lagi, bangun lagi 8:30 itu udah memulai aktivitas hari biar maksudnya mood aku tuh bagus gitu. Bagus, bener. Sangat penting untuk menjaga mood ya. Iya, asli. Karena ketika mood kita udah rusak di pagi hari, misalkan sholat subuh kita ngebuka handphone, misalkan udah dor ada masalah apa yang kita harus hadepin di hari itu ngaruh banget ke roda kehidupan. Mana susah loh, itu susah banget ketika kita harus bekerja, terus mood kita lagi berantakan. Kayak lu jangan berharap mood gue bisa baik begitu saja ya, maksud gue kayak itu sangat tidak mudah untuk semua usaha orang. Yang harus dilakuin ya. Iya, jadi makanya ketika kita punya effort sendiri untuk membenahi mood kita, jangan lo rusak deh effort gue gitu kan rasanya. Bener-bener. Asli, aku juga sekarang gitu loh. Kalau misalkan pagi-pagi aku ngerasa nih aku nggak bisa menghadapi si A, si B, si C, mending gue besok aja deh ketika pas udah oke ya karena hari ini kayak gue mau fokus ke sini dulu, misalkan yang ini ntar besok aja daripada berantakan semua. Paham nggak? Jadi sebenarnya di lapas itu kan dunianya kecil kayak aku tuh diajarkan untuk biar aku tuh bisa bebenah mengorganize permasalahan atau apapun itu dari yang hal terkecil sampai yang besar itu tuh bener-bener kita biar bisa menjalaninya lah gitu. Karena jujur ya ketika keluar tuh wah dunia kan besar gitu ya. Itu dia langsung kayak welcome to the jungle my friend. Lebih ke kembali ke jungle ya. Iya. Tahu nggak ada yang ada lucu di ini ceritanya. Sebenarnya ini cerita lucu apa cerita apa aku nggak tahu. Nah kita nggak tahu deh, coba lu ceritain jadi, dulu. Di dalam lapas ada yang demi ini sorry ya kalau aku salah, tapi ini dapat gosip dari benar-benar dari orang yang langsung di dalam. Demi dia bertahan hidup dia balik lagi ke lapas. Hah? Jadi maksudnya gimana? Gue pernah baca ini sebenarnya. Pernah nggak di berita? Pernah baca sebuah berita kayak gini. Karena yang nyuri handphone. Iya, jadi intinya adalah long story short ya. Jadi dia tuh merasa kehidupan di lapas itu lebih baik karena mungkin dia hidupnya tuh lebih tenang, lebih teratur gitu. Jadi alih-alih tadi dia ada jam-jamnya juga itu ya. Jadi setelah dia keluar dia merasa kayak ternyata dunia lebih fucked up, gue masuk lagi aja. Jadi nggak sih? Iya, gue juga dan baca. Dan ini aku tapi berhadapan dengan manusia langsung coba. Iya. Ini yang di berita itu ya. Lu ya Kak gitu. Iya, aku tuh udah sorry ya ini boleh ditit. Aku tuh udah nyuri handphone udah lebih 15 kali. Hah? Dengan tujuan dia biar balik lagi. Iya. Gue kayaknya lebih safe di dalam gitu. Tapi emang di luar lebih ngeri sih. Iya maksudnya. Tapi coy gue gak mau masuk lagi ke dalam. Tapi menurut kalau gue kita bisa memilih kita gak mau balik lagi sebenarnya. Cuman ya itu ketika kita tahu betapa orang lain ya masalahnya yang tadi emang nggak boleh dibahas tapi betapa beratnya itu kehidupan ya sampai, itu kenyataannya sampai di luar sampai dia merasa di dalam itu lebih tenang daripada di luar. Berarti kan gue di dalam diurus sama pemerintah makan gratis katanya ini itu segala macam. Wah gue bilang kagak ada yang kapok kalau kayak gini ceritanya tapi gue ini potong aja tapi gue kapok asli. Karena beda keadaan mungkin kan mungkin dia keadaannya kita nggak tahu ya kan keluarganya gimana atau apa jadi menurut dia lebih safety daripada gue capek gitu kan di luar. Gitu. Kesempatannya juga di luar kan kita susah ya sekarang cari kesempatan di luar. Iya benar, karena di luar tuh ibarat kata laut lepas coy. Iya gak sih? Sekarang tuh di dunia ini tuh lu kayak
lu berusaha sendiri, lu gak dikasih makan, ngerti gak lo? Iya. Ya lu kalau gak kerja, gak apa, ya lu gak makan gitu. Kalau ibarat sekarang katanya bahasanya gitu. nggak live nggak makan. Iya, bener. Iya, asli gue kalau nggak live gak punya duit Kak. Keranjang kuning. Iya, gak ada yang cekot keranjang kuning kalau makan gitu. Iya. Oh, tapi nah itu dia tuh, ngomong-ngomong live. Iya. Lu tuh live sehari bisa, kamu tuh live sehari bisa berapa kali? 2 jam. 2 jam. Capek nggak Medina? Aku pernah salah, aku ada kerjaan aku live waktu itu 1 jam, harusnya 2 jam, itu kan cuma 1 jam gitu. Habis Capek itu kan? aku Diulang-ulang ngomong. tidur pules Capek. sekali loh. Ngomong. Pules banget. Tenggorokan agak ini ya, Kering. Iya, gitu. karena gini, kita kan penyiar radio. Kan kalau penyiar radio, tuh lo tuh ngomong kayaknya ada lagu 3 menit, Iya. slow, bisa slow, lo nonton, lo ngomong lagi. Iya. Kalau live kan kalau kita live tuh orang ngomong. Iya. Dan sendirian ya berarti? Nggak berdua sekarang sama Ata ada. Jadi kayak kalau nggak live ya aku kayak sekarang nih ke Jakarta. Ya berarti kalau Ata sendiri yang live gak ada yang nonton Kak. Oh. Kenapa orang tuh gue bingung sama orang Indonesia ya. Ketika si walaupun di akun Iya, aku, iya. ketika si bintangnya tidak ada ya tidak ada yang nonton. Iya. Ah, Ya karena mereka pengen lihat kamu lah kamu. bintangnya berarti. Iya makanya aku kalau nggak live aku nggak punya duit Jadi harus live ya. Kamu berarti tiap hari live sekarang? tiap hari. Jamnya jam berapa sih? Jam 9 sampai jam 11, kadang sampai jam 12. Lah, itu Wah. lebih Karena dari ramenya, jam 9 sampai 12. Ada rehatnya 30 menit gitu. Oh. Nah, tapi kalau live itu tuh berarti kamu platformnya TikTok. Iya. Nah, itu tuh ada nggak sih kayak guideline tertentu dari TikTok, misalkan nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong itu. Oh banyak, aku udah kena 13 pelanggaran. Dari 24. Kalau kena pelanggaran dia langsung mati nggak? Kena puzzle dulu, abis itu dia kayak berapa langkah lah Kak, Iya, sampai iya. akhirnya nggak boleh live selama 2 hari, 3 hari. Oh. Jadi sekarang aku udah tahu bahasa yang Iya. boleh digunakan ketika live Apa sama tuh, nggak. apa tuh kan banyak yang nggak tahu kayak Ya, kita nih. Kayak awam. misalkan brand, kita Mm-mm. nggak boleh nyebut brand. Hah? Ketika kita jualan Ngomong brand, misalkan brand. ini Seluna. Iya. Kita ngomongin brand lain ketika live Seluna Oh, nggak nggak boleh. boleh. Oh, tapi berarti TikTok itu dia punya algoritmanya. Misalnya Punya kayak ya, lu kan algoritma. live dari Seluna, ya lu Iya. tetap. Keren loh, ke-record semua live kita. Iya ya. Wow, keren banget. Salahnya di mana diulang-ulang. Apa tuh? Nih, Matt, kan temen aku tuh juga ada yang brand skincare. Nah, terus dia tuh bilang, Ci, katanya kalau live itu tuh penjualannya bisa sampai naik drut gitu cepet banget. Iya. Nah, itu untuk penghasilan sendiri. Itu kamu sekali live. Mau spill nggak ke kita? Cuman, ya mungkin cuman ininya aja kayak persenannya bisa naik 100%, 50% gitu penjualan. Kalau Per live. per live itu sebenarnya untuk pemasukan itu benar-benar pengaruh banget karena ketika live itu orang yang check out kan ada yang masa kita kan selalu ngomong payment langsung payment sekarang jangan masukin keranjang. Iya, gitu. Kita real gitu, maksudnya bisa melihat real orang-orang yang Payment. belanja payment. Tapi Iya. kalau cuma dimasukin keranjang juga kita bisa lihat. Bisa tahu. Oh. Cuma masukin keranjang doang nggak payment bisa tahu. Oh. Makanya ayo Kak dibayar Kak gitu Iya, suka ada kayak di gitu payment kan. kan jangan cuma dimasukin keranjang doang gitu ada. Kamu tuh butuh berapa? Itu kalau tiap live gitu butuh berapa orang sih timnya? Kan berarti ada orang yang cek yang ngecek sih. Admin. Oh kayaknya Julio mau daftar ya Tunggu gua soalnya ntar malam ada ya. ketertarikan nih. Tiba-tiba aku ntar malam jualan apa aja Iya, nih kita jual aja iya. peralatan rumah kita ya. Iya. Kita jual dari Mungkin panci. butuh host kalau capek ya nih. Ah, itu yang dia, Julio itu dia. ya, Seru gitu banget kan. loh. Tapi Kak asli capek. Iya, Asli memang, capek. capek banget. Jadi tuh satu admin yang megang handphone untuk balesin kalau misalkan aku lagi live pre-love dia harus ngebalesin kan karena Iya. kan pakai stiker nomor telepon. Enggak keranjang kuning kalau pre-love. Tapi kalau misalkan keranjang kuning lebih enak gak usah ada admin. Nanti kan otomatis Oh, kalau keranjang kuning sistem. ya? Iya, kalau keranjang kuning otomatis sistem nanti yang CO berapa ya udah tinggal dikirim sama orang gudang gitu. Oh. Kayak gini misalkan aku live Seluna live yang CO misalkan 40 orang atau 20 orang ya udah tinggal besokannya dikirim sama orang gudang. Oh, nah kalau Seluna berarti dia lebih ke keranjang kuning. Keranjang kuning. Keranjang kuning. Oh, kalau pre-love Seluna baru Hello urusan G. sendiri. Kalau misalkan jadi aku bagi waktunya si Seluna sama Hello G selang-seling 1 jam 1 jam. Pre-love tuh 1 jam karena aku tuh pre-love aku suka pada nanya Kak Medina kenapa nggak habis-habis pre-love-nya. Asli dulu tuh aku tukang belanja ya gue bersadar pas Seriusan? iya aku ke rumah aku kan yang di The Dan ini Marques. setiap hari kan live-nya? Iya belum habis sampai sekarang. Wow. Wow. Buset banyak. Tas, kali baju. lo. Aku pre-love sebulan sekali Iya. doang. Gila ini setiap hari. Sebenarnya nggak tiap hari banget sih Kak, Senin Iya. sampai Jumat lah. Sabtu Minggu aku libur. Senin sampai Jumat kita consider tiap hari. Iya, Iya benar. tiap hari. Sabtu Minggu sih harusnya dipakai buat napas ya. Iya, Medina ya. Emang ya. Tapi kadang Sabtu Minggu kalau lagi nggak ada duit gue live dah asli. Iya sih bener. Yang penting aduh. Ada Nah, uang itu dia. daripada gua nggak Lucu makan. banget. Kak Bener. jujur banget. Mohon maaf. Nah, Medina tapi aku tuh penasaran deh kan berarti kita bisa bilang kamu ini adalah seorang entrepreneur. Kamu adalah pengusaha, kamu bos atas diri kamu sendiri. Nah, bagaimana cara kamu membagi waktu antara
mencari uang sama menjalani kehidupan gitu. Kayak senang-senang sama kerja lah gitu. Kok bahasa aku berat amat nyari uang sama kehidupan. Aku sekarang punya sahabat cowok, sorry bukan mau ini tapi kenapa sekarang gue lebih senang bersahabat sama cowok, Kak? Banyak kalau teman-teman cewek gue tuh bilang kayak cowok tuh lebih nggak drama, cowok tuh lebih kayak aku temenan sama cewek, tapi sama cowok lebih deep gitu. Kalau ada apa ceritanya ke mereka dulu. Cowok itu solid loh. Iya. Asli. Cowok tuh lebih solid sebenarnya. Nggak terlalu banyak ngomong di belakang kali ya. Iya. Nah aku punya 2 sahabat nih namanya Angga sama Harry. Jadi Angga sama Harry ini tuh yang satu dokter, yang satu dia di BUMN. Dia sahabat aku dua-duanya. Sahabat tuh semua orang berhasil ya. Ini baru pilih temen yang oke nih teman-teman. Iya, aku tuh bebas dari lapas, aku bersahabat sama mereka. Dan alhamdulillah, ya ampun, sumpah ya, aku tuh kayak dikirimkan mereka di kehidupan aku tuh kayak bersyukur sekali. Iya, bersyukur banget sama Tuhan karena asli Kak, aku baru pindahan dari apartemen ke rumah walaupun hal kecil kayak di GoFoodin kopi atau KFC apa segala macam, terus kayak udah tidur belum, udah makan belum, obatnya udah diminum belum, itu hal-hal kecil yang gue kayaknya bebas dari lapas, ini orang yang harus gue jadiin sahabat dan gak boleh gue kehilangan gitu. Tapi mereka udah teman lama juga ya sebelum. Jadi aku karena lucu deh. Jadi aku di endorse sama salah satu klinik di Jakarta. Pertama datang ke klinik aku belum kenal sama dokter Angga ini. Kedua kali aku datang ke klinik yang di Bandung akhirnya kenal. Jadi berteman lah dekat. Akhirnya berteman. Jadi awalnya dari kerjaan dulu. Akhirnya kenal, berteman dekat. Nyambung nih sama produk-produk aku, dia yang selalu ngasih masukan masalah ingredients karena dokter kan, dokter juga. Jadi memang itu fungsinya berteman dengan dokter bersama dengan dokter. Iya, jadi akhirnya dikenalin lah sama sahabatnya Angga ini namanya Harry, dia orang BUMN di kesehatan juga sama. Jadi akhirnya kita nyambung bertiga, itu bestie beneran kalau pada lihat story aku, kita tuh kemana-mana bertiga, pokoknya susah seneng, pokoknya dari akhir tahun lalu apa kita deket. Itu benar-benar kayak aku selalu mengabadikan momen kita bertiga karena jalan bareng, main bareng. Ngopi. Kemarin tuh sampai malam kita ngopi. Bersyukur banget ya dari semua yang udah menimpa Medina. Iya benar. Ketemu teman, kita bersahabat terus ya Jul. Amin. Tapi tuh sebenarnya emang teman tuh bisa datang dan pergi, tapi kalau untuk teman baik, sahabat banget tuh itu justru yang harusnya kita berharap akan stay terus. Karena tau nggak Ci? Jadi pernah Medina ada teman aku bilang kayak kalau kita scrolling sosmed, orang tuh selalu bahas patah hati kehilangan pacar tuh sakitnya kayak gimana, tapi nggak pernah ada yang bahas patah hati kehilangan teman. Sumpah itu sakit banget sih. Iya, karena itu katanya lebih sakit. Tapi aku nggak pernah sih, alhamdulillah. Aku juga nggak pernah sih. Kamu pernah nggak mengalami patah hati kehilangan teman baik? Baru. Serius? Baru sebulan yang lalu. Cewek. Rasanya kayak, gimana Cik? Dan gak bisa bilang putus juga kan, kayak maksudnya kayak gak ada statusnya, tapi yang sakitnya benar-benar kayak buset gitu loh. Yang tadinya everyday bareng sampai everyday asing. Duh, sedih banget. Sedih. Tapi ya udah, maksudnya kayak ini yang memaksa untuk kita berpisah tuh pekerjaan. Paham nggak? Baik-baik kan tapi berpisahnya? Atau ada sempat selek-selek tipis? Sempat ada orang yang mengompori lah. Jadi kayak sedih tapi ya udah gitu. Ya memang yang menguatkan ini Angga Hari ada masanya memang kita berjalan masing-masing, karirnya masing-masing. Aku pernah nyebutin ini di salah satu podcast ketika aku bebas. Aku bilang kita nggak tahu Tuhan tuh kapan membuat kita tuh ada di atas. Dalam 1 menit bisa hilang bener asli. Dan aku merasakan itu semua. Iya benar-benar. Emang benar-benar kalau Tuhan mau dia bisa ngelakuin itu gak butuh sehari, semenit bisa. Semenit, iya. Iya benar-benar. Dan proses aku naik sampai kemarin itu ya, brand aku yang sebelumnya, itu tuh bertahun-tahun. Dari aku kuliah, dari aku naik motor, sampai naik mobil, sampai ini segala macam. Semua prosesnya bertahun sampai hancurnya sedetik langsung, loh Kak. Instan ya. Instan. Nah, jadi aku sekarang ya pelajarannya adalah aku udah nggak banyak takut loh menghadapi. Karena gimana mau takut orang yang berat aja udah dilewatin. Iya. Jadi kayak kalau ada apa-apa gitu kayak berdoa dalam hati, ya Allah ini pasti selesai gitu. Udah. Ya sih. Met, aku tuh pengen tanya deh sama kamu karena sebenarnya dari tadi kita podcast gitu, aku tuh mempelajari satu hal.
Medina ini sangat kuat teman-teman. Awan yang dia rasakan. Gimana sih caranya kamu tuh bisa kayak menjalani ini semua? Bagaimana how to be strong gitu? Bagaimana cara menjadi kuat gitu Medina? Sebenarnya kalau kuat kan balik ke diri kita sendiri ya. Kita tuh sebenarnya bisa menerima kenyataan atau enggak kenyataan di dalam hidup kita. Jadi gini, misalkan gini, nggak terima gitu maksudnya. Iya, ya itu yang tadi aku bilang, jangan menyalahkan diri sendiri sama Tuhan. Karena yang menolong pertama tuh diri sendiri sama Tuhan dan orang-orang sekitar. Yang kedua, yang Support pertama system kan. Yes. Itu tuh benar-benar aku belajar karena dulu aku tuh orangnya emosian, nggak mau kalah, kekeh, harus ada instan, pokoknya yang semua jelek di diri aku tuh kayak ada di diri aku. Yang ada hal yang jelek tuh ada di diri aku. Karena senyebelin itu aku. Tapi bagusnya kan menyadari akhirnya. Sadar. Yang paling penting adalah harus sadar. Ya. Akhirnya aku sadar pas di dalam itu tuh tiap hari kan kita nggak ada handphone, nggak ada TV, bayangin. Iya benar. Kita langsung udah aja masuk kamar. Diem ngapain? Bengong aja gitu. Baca novel. Baca novel, buku. Baca buku sih. Buku boleh. Ya, benar. Sama sebenarnya mungkin saat yang itu adalah saat yang paling tepat untuk berkomunikasi sama diri sendiri tahu. Iya. Nggak sih kayak ngobrol kayak lu tuh kenapa sih? Kurang lu apa? Lu butuhnya apa? Tapi kamu pernah gak sih yang kayak ngomong sama diri sendiri kayak, Matt, lu tuh kenapa sih? Sering banget di dalam. Akhirnya lebih mendengarkan diri sendiri ya? Iya, jadi kita punya prinsip, Kak. Jadi gini, kan tadinya pelin-pelan, misalkan kita lebih ngedengerin orang, people pleaser juga. Iya, benar. People pleaser juga. Terus kayak bener-bener kayak, gimana ya, gue besok harus gimana ya, ngapain ya, terus gimana ya. Tapi sekarang kayak lebih punya prinsip, kayak besok gue harus A gitu. Wow. Emang itu tuh pelajaran supaya kita lebih kuat itu harus kalau misalnya lagi dapat musibah, inilah saatnya kita untuk belajar supaya lebih kuat ya. Iya, Karena kadang pas musibah ada orang yang kayak down banget, ya. malah dijadiin pelajaran. Kan biasanya tuh teman kita bilang kalau kita lagi sedih kayak udah lo kan lagi mau naik level gitu dan ternyata dan itu benar ya. dan itu ternyata adalah kenyataan. Dan bukti nyatanya ada di Medina ya. Ada perempuan satu ini nih, ibu dari Hailoji dan Sheluna ini. Sekarang kita akan ngomongin ini. Mungkin kita boleh ceritain gimana sih kayak prosesnya untuk karena kan ya kemarin masalahnya terjadi kan karena ada ini juga tapi akhirnya balik lagi nih. Oke, dikenalin dong ke kita. Oke, aku mau cerita nih Kak dari brand yang pertama, Hailoji. Aku lahirkan ketika 1 bulan sebelum aku masuk Polda. Oh jadi ini sebenarnya udah lama. Oh tapi ke pending. No, aku masih jualan ketika di dalam. Oh. Jadi brand lamaku diambil oleh pabrik. Di situ aku berpikir, aduh kalau ini brand hilang, aku jualan apa? Oke. Ya kan? Karena kan waktu itu kan diambil si MD ini oleh ada salah satu orang. Akhirnya aku bikin nama High Skin. Ternyata pas didaftarin ke Haki nggak bisa. Aduh apa ya? Akhirnya lahirlah Hailoji. Oh, Hailoji. Bukan Heidi Lau tolong ya. Itu jatuhnya hotpot makanan. Nah, ini kan kamu ada berarti kamu sekarang lagi jalan dengan 2 brand ini. Iya. Sheluna sama Hailoji. Jadi sekarang tuh aku bikin kantornya di lantai 1 di rumahku. Tempat tinggal aku di lantai 2. Jadi gitu. Ini di Batu Nunggal itu. Iya. Di Bandung ya. Di Bandung. Di Bandung. Kamu tuh zodiak apa sih? Gemini. Oh kaget, gue teriak banget Gemini. Kenapa sih? Tapi tunggu, Matt, kamu tuh orangnya percaya sama zodiak nggak? Iya percaya. Kamu tahu gak kalau Gemini itu, nih ya, aku mau tanya dulu, sebagai seorang Gemini, apakah betul Gemini itu orangnya tidak setia? Player. Baru dibahas suka selingkuh Soalnya aku punya mantan Gemini serius deh, suka selingkuh. Sebenarnya enggak. Mungkin tergantung tapi nggak dulu, sebentar. Tapi gampang nyaman. Nah itu Ci, bener gampang nyaman. Jadinya gampang selingkuh karena terlalu nyaman. Karena kan? terlalu nyaman. Iya kan? Nah itu sebenarnya tergantung orangnya. Balik lagi kan. Iya benar. Katanya Gemini begitu, tapi tergantung orangnya. Ketika orang yang menghadapi, aduh gue nyaman sama sini, tapi enggak. Gue udah punya pasangan, gak boleh. Oh jadi sebenarnya balik ke Gitu. orangnya. Iya. Tapi Gemini tuh memang kan dia gambarnya 2 ya gitu ya. Memang aku punya temen Gemini tuh kalau baik banget kalau nakal banget gitu. Nah tapi guys kamu tau gak, kalian tau gak kalau ternyata ini ada yang bilang dan aku udah liatnya kayaknya benar deh. Jadi Gemini itu hanya bisa ditaklukkan oleh Gemini juga. Oh ya? Oh iya? Kamu udah pernah ketemu mantan Gemini belum? Gak ada. Orang Gemini atau di dekat kamu ada yang Cari. Ke depannya cari yang Gemini. Karena gitu. Karena ada teman aku Gemini, dia emang orangnya tuh kayak wah liar banget kayak belut, licin banget teman-teman. Dipegang lompat, tapi dia akhirnya takluknya sama siapa? Sama Gemini juga, coy. gue Gitu. tahu temen lo
yang mana? Itu dia. Jadi katanya Gemini itu hanya akan ditaklukkan oleh Gemini. Tapi kita nggak tahu ya. Mungkin tuh Gemini juga bisa lulu sama Leo atau sama siapa. Tapi karena tahu nggak kenapa sama-sama? Karena sama-sama tahu sama-sama nih tahu orang trik-triknya, ini. coy. Oh iya, ngerti-ngerti sih. Tapi sekarang aku ada lah pokoknya lagi dekat sama sorry. Tapi jangan direkord ya ini. Mei, Desember. Juni. Ini bulan apa sih? Sekarang Gue cariin lo ciri khas. Tunggu, ini deket sahabat apa dekat? Gimana? Oke, bentar. Ciri khas cowok. Kita coba ya, kita Oke. Medina Zen. Cowok yang pertama, penuh semangat dan berani. Cocok banget buat dia sebagai seorang petarung. Yang kedua, tegas dan percaya diri. Iya. Berikutnya, loyal dan setia. Iya. Amin. Amin. Jadi mungkin bisa mengkerangkeng Medina. Mungkin. Ini juga cocok nih. Apa? Pekerja keras dan ambisius. Wih, tapi dia parah loh. Gini, capture kamu lagi chatan sama siapa? Ada delete for me nggak gitu-gitu? Oh iya. Iya, parah banget. Oh wow, oke. Mengerikan. Berarti setia dan pencemburu ya kayak. Karena tahu Gemini begitu Iya, kali ya. iya. Oh, Jadi make sense. Iya. Mungkin sebenarnya itu bukan sifat zodiak, tapi dia tahu kayak anjay, gue lagi sama Gemini. gue harus lebih ini nih loyal, setiapun dari pekerjaan jujur tulus sifat. Nah, kita coba ngomongin sifat buruknya. Oke. Apa? Karena tidak semuanya tentang baik-baik saja pemirsa. Itu keras kepala. Ih banget. Oh ya. Nah, Oke, berikutnya adalah terlalu kompetitif. iya. Karena ambisius tadi. Tapi kalau kompetitif sih menurutku juga itu tidak selama sifat buruk loh. Kompetitif Iya, tuh- kompetitif Mbak. Ya, Kadang bisa jadi buruk kalau seperti yang Iya. ngurusin per ini. Iya, iya. Kalau Berlebihan, misalkan, iya, berlebihan. sampai Berlebihan. tidak main bersih itu Iya. berbahaya. Terus berikutnya itu mudah marah Iya. dan cepat Sensitif banget. tersinggung. Gak apa-apa, tapi yang penting mudah memaafkan. Bro, kalau mudah marah nggak perlu orang capek juga mudah marah. Iya. Orang kurang tidur juga mudah marah. Orang nggak punya duit juga mudah marah. Itu nomor 1 sih. Kalau nggak punya duit mudah live ya kalau Iya, beda. iya. Kalau Medina bukan mudah marah, mudah live. Tapi pokoknya kita ngomong karena juga lagi hujan. Iya. Jadi semoga kita semua satu sehat selalu. Amin. Dilimpahkan rezekinya. Amin. Kenapa jadi muhasabah Gak ya apa-apa kan kakak emang ya? ternyata kita muhasabah bersama Medina Zen. Iya. Kita dipertemukan dengan orang-orang baik teman-teman. Iya, Amin, itu yang paling Amin, penting amin, ya. amin. Mungkin Medina ada yang mau disampaikan ke Betul. teman-teman yang lagi nonton dan mungkin lagi mengalami Eh, roda berputar the lagi lowest, bawah ya. the lowest time of our life gitu. Iya, pokoknya buat teman-teman yang nonton di sini, aku mau ngucapin dulu terima kasih dan minta maaf kalau misalkan selama aku berkarir tuh ada yang Tersinggung Tersinggung, tersakiti. tersakiti. ya. Pokoknya kalau kalian lagi ada di titik terendah, Nah itu. yang tadi aku bilang jangan selalu menyalahkan diri sendiri dan Tuhan, karena itu yang pertama yang menolong kalian itu diri sendiri dan Tuhan dan orang-orang di sekeliling kalian. Dan buat kalian yang lagi berbisnis, bisnis itu bersahabat dengan resiko. Jadi ya aku sekarang di sini gitu, aku bisa bercerita banyak tentang kehidupan aku karena resiko dalam berbisnis yang sudah aku jalani kemarin itu menjadi pelajaran dan akhirnya sekarang aku bisa insya Allah semoga menjadi Medina yang lebih baik ke depan. Amin. Itu aja. Baiklah, mari kita berpegangan tangan. Medina Zen, terima kasih Terima banyak kasih ya. Sama. Sudah mau main main kesini. kesini. Sama-sama Itu dia. kakak. Semuanya tepuk tangan buat Medina Zen. Medina, terima kasih banyak sudah memainkan jago kandang ya Medina ya. Terima kasih Oke, ya. nah itu dia teman-teman. Hari ini kita bersama Medina Zen. Jangan lupa nonton terus Jago Kandang ya. Bersama Julio dan Cia. Kali ini ada Medina Zen. Mungkin besok-besok bintang tamu kita oke juga, kece juga, seru juga ya. Mungkin ada bintang K-pop berikutnya. Wow. Tadi pagi siapa? Blackpink. Blackpink. Jennie Blackpink. Jennie Blackpink. Iya, nggak bercanda dong. Enggak ada Masa lo bercanda. percaya? Serius. Masa Jennie Blackpink? Bakal main ke Jago Tangsel Kandang. kira-kira. Oke, kalau gitu kita pamitan ya. Bye-bye. Dadah.